Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Catatan Harian Kuliah. Nah teman-teman, kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk sharing, berbagi pengalaman, atau berbagi ilmu terkait dunia kesehatan nih. Nah, tema yang akan kita angkat dalam video kali ini yaitu terkait dengan kesehatan ibu hamil lagi ya. Nah, topik yang akan kita angkat terkait dengan tema kesehatan ibu hamil ini yaitu terkait dengan pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan oleh teman-teman pemirsa dari channel Catatan Harian Kuliah, yaitu terkait apakah ibu hamil boleh mengkonsumsi jengkol atau pete. Nah, apakah ini boleh atau tidak boleh ya? Nah, terkadang nih di masyarakat berkembang ya bahwasanya ibu hamil ini tidak boleh makan makanan yang berbau menyengat seperti jengkol atau pete ini. Nah, lantas sebenarnya ini beneran mitos atau ada fakta-fakta yang belum diketahui nih? Kita akan membahasnya lebih lanjut secara lengkap dan singkat setelah intro yang satu ini ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ya. Nah teman-teman semuanya, tentunya kita tidak asing dengan yang namanya jengkol dan pete ini. Nah, bahan makanan yang satu ini memang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu terkait dengan baunya yang sangat menyengat ya. Namun dengan bau yang menyengat ini, itu mayoritas orang ya, masyarakat di Indonesia ini sangat menggemarinya teman-teman, tak terkecuali juga bagi ibu hamil ya. Nah, namun nih di sisi lain ada masyarakat yang menganggap bahwasanya ibu hamil tidak boleh makan jengkol. Nah, apakah ini benar ataukah ini hanya sekedar mitos atau memang ada fakta-fakta yang belum diketahui secara luas? Nah, teman-teman, sebenarnya ibu hamil ini boleh kok makan pete dan jengkol, asalkan dalam jumlah yang wajar dan tidak terlalu banyak. Nah, ibu hamil yang ingin makan jengkol ini bisa untuk mengatur porsinya ya, tidak boleh terlalu banyak seperti itu. Hanya untuk melunaskan keinginan karena ngidamnya boleh-boleh aja kok ya, tapi nggak boleh banyak-banyak ya ibu-ibu. Nah, catatannya adalah ketika ibu hamil ini pernah mengalami atau memiliki masalah terkait dengan ginjal atau perkemihan ya, ada masalah terkait ginjal dan perkemihan ini, nah ibu hamil tidak boleh makan jengkol dan pete ini nih ya, dihindari untuk makan jengkol dan pete ini. Dan juga bagi teman-teman yang pernah memiliki riwayat ginjal atau masalah di bagian perkemihan, dihindari untuk makan pete dan jengkol ini. Nah, berikut ini teman-teman ada fakta terkait dengan manfaat dan resiko terkait dengan mengkonsumsi jengkol dan pete ini. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan manfaatnya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama manfaat dari jengkol. Nah, jengkol ini memang memiliki bau yang khas ya, menyengat sekali seperti itu. Namun di dalamnya ya terkandung beberapa nutrisi baik yang memang dibutuhkan oleh tubuh dan juga bagi ibu hamil nih. Salah satunya adalah protein, kemudian vitamin ya, vitamin A, B, C, kemudian juga mengandung yang namanya zat besi. Nah, tentunya nutrisi tersebut ini sangat membantu sekali dalam meningkatkan kesehatan atau memenuhi kebutuhan nutrisi dari ibu hamil, terutama zat besi nih. Yang mana zat besi ini dia sangat dibutuhkan oleh ibu hamil untuk menghindarkan dari yang namanya kondisi anemia. Nah, jangan sampai ibu-ibu hamil ini mengalami anemia ya. Tentunya harus mengkonsumsi zat besi yang cukup ya. Nah, salah satunya ada nih manfaat dari jengkol yang mana di dalamnya juga mengandung zat besi tersebut. Nah, selain nutrisi tersebut ya, nah si jengkol ini juga mempunyai kandungan serat yang tinggi, yang mana kandungan serat tinggi ini ya, ini sangat membantu sekali ya untuk melancarkan buang air besar ya, sehingga ibu hamil akan terhindar dari yang namanya konstipasi. Nah, kemudian yang kedua manfaat dari pete.
Nah, untuk pete sendiri di sini dia juga memiliki beberapa nutrisi yang memang baik untuk tubuh ya. Nah, salah satunya ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada kalium, dan pete juga bersifat antioksidan nih teman-teman. Nah, untuk kalium sendiri dia akan membantu menstabilkan tekanan darah dari ibu hamil. Nah, terutama peran dari antioksidan ini akan menjaga daya tahan tubuh dari ibu hamil juga ya. Kemudian teman-teman, selain ada manfaat dari bahan makanan pete dan jengkol ini, ternyata mereka juga memiliki resiko apabila dikonsumsi secara berlebihan atau bahkan dikonsumsi secara biasa aja nih ya. Nah, salah satunya yang pertama adalah munculnya bau yang menyengat. Nah, bau yang menyengat ini mungkin tidak begitu signifikan ya mempengaruhi sebagian orang. Namun untuk ibu hamil sendiri, yang mana ibu hamil ini adalah seorang individu yang memang di situ ada perubahan hormon yang akan mempengaruhi sensitivitas dari si ibu hamilnya itu sendiri. Nah, biasanya ketika ibu hamil ini mencium aroma atau bau yang sangat menyengat ya, nah ini bisa nih muncul yang namanya rasa mual atau muntah yang berlebihan ya, atau hiperemesis seperti itu. Kemudian yang kedua, terjadinya gangguan pencernaan. Nah, kita tahu tadi bahwasanya si jengkol dan pete ini memiliki kandungan serat, kemudian juga memiliki kandungan gas nih teman-teman. Nah, apabila si jengkol dan pete ini dia dikonsumsi dalam jumlah yang biasa pun atau mungkin yang dia terlalu berlebihan, nah ini akan memunculkan gangguan pencernaan. Nah, salah satunya perut itu terasa penuh, kembung, dan juga bahkan bisa diare nih. Yang ketiga adalah jengkolisem nih teman-teman. Nah, selain jengkol ini memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia dan ibu hamil, namun di sisi lain si jengkol ini memiliki kandungan yaitu asam jengkolat, yang mana asam jengkolat ini dapat mengganggu dari fungsi kerja ginjal dan juga akan mengganggu proses berkemih nih. Biasanya akan memunculkan rasa nyeri ketika berkemih. Nah, teman-teman tentunya boleh untuk mengkonsumsi si jengkol dan pete ini nih, terutama ibu hamil boleh nih untuk mengkonsumsi jengkol dan pete ini, dengan catatan dengan melakukan tips-tips aman pada saat mau mengkonsumsi si jengkol dan pete ini. Nah, salah satunya yang pertama adalah mengkonsumsi dengan batas yang wajar atau porsi yang minimal. Nah, untuk ibu hamil ini boleh mengkonsumsi dengan catatan ya maksimal 2 atau 3 butir dalam sehari nih. Kemudian juga selain itu harus dimasak dengan cara yang benar, yaitu masak sampai matang. Supaya apa? Nah, kita tahu bahwasanya di jengkol dan pete ini memiliki kandungan gas ya, yang akan membuat perut itu terasa penuh, kemudian kembung ya. Jadi ketika dimasak dengan benar, maka diharapkan kandungan dari gas di dalam jengkol dan pete ini dia akan hilang atau berkurang, sehingga akan menghindarkan rasa yang tidak enak di bagian perut. Nah, selain itu juga ketika akan mengkonsumsi atau setelah mengkonsumsi jengkol dan pete ini, nah harus diimbangi dengan minum yang cukup ya, minum yang banyak. Supaya apa? Supaya tidak dehidrasi. Kemudian yang kita tahu tadi ya, bahwasanya si jengkol ini memiliki kandungan yang namanya asam jengkolat. Nah, supaya asam jengkolat ini bisa larut ya, bisa segera keluar dari tubuh melalui urin. Kemudian juga karena memang di jengkol ini memiliki kandungan yang namanya asam jengkolat tadi ya, jadi harus dihindari nih bagi para ibu hamil atau teman-teman yang memiliki riwayat gangguan pada ginjal atau gangguan pada perkemihan. Jadi tidak boleh untuk mengkonsumsi si jengkol ini. Nah teman-teman, itu tadi sedikit informasi atau penjelasan terkait dengan pertanyaan apakah ibu hamil boleh makan jengkol dan pete. Ya tentunya boleh, namun ada catatannya, yaitu dikonsumsi dengan batas yang wajar dan menggunakan cara-cara yang aman dan benar ketika akan mengkonsumsi si jengkol dan pete ini ya.
Nah, teruntuk ibu hamil, ketika ibu hamil ini memeriksakan kandungan ke dokter atau bidan atau tenaga kesehatan terdekat, boleh banget kok ibu hamil ini bisa menanyakan atau berkonsultasi secara langsung agar mendapatkan informasi yang detail terkait dengan makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh ibu hamil ya, terutama pada saat bulan kehamilan saat ini. Dan juga jangan sampai lupa ya Bumil untuk terus melakukan pola hidup sehat ya pada saat atau selama kehamilan ini, dan juga konsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video channel catatan harian kuliah pada sesi kali ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan para ibu hamil nih ya yang menyaksikan juga. Dan selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat, dan juga jangan sampai lupa terus berpola hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam catatan harian kuliah. See you on the next videos. Bye.